Shalom Aleihim Bisem Yesu Wahamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Ji Yesu Jidu Deming Yi Ansin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya diberi pertanyaan ya. Ya, pertanyaan ini sensitif, tapi saya akan jawab ya. Pak Pendeta HTD, apa pendapat tentang azan? Adzan atau azan lah ya. Bapak Ibu Saudara, apakah saya terganggu dengan azan? No. Ini kita ngomong ringan-ringan ya. Azan itu kan biasanya dimulai jam 3.30. Kita mau menghindar kayak apa tidak bisa ya. Ya karena itu di kampung sebelah itu ya ada banyak tempat ibadah yang 3.30 sudah mulai nyetel, twing gitu ya. Lalu ya nanti mungkin beberapa saat kemudian azan. Ini ya sisi positifnya ya, saya ikut bangun loh. Makanya saya selalu bangun antara jam 3 sampai jam 3.30. Kecuali kalau dalam keadaan tidak sehat ya. Tanpa alarm. Sekali lagi ini ngomong ringan-ringan dulu ya. Pakai apa Pak alarmnya? Ya itu suara azan itu begitu ini ya. Begitu bisa membangunkan saya lah. Untuk ukuran saya bisa terbangun dengan azan ya. Jadi tidak masalah dong, kadang nggak masalah bagi saya ya. Saya di Bali ya. Di Bali waktu dulu baru sering ke Bali kan saya. Waktu pertama-pertama tak pikir di Bali nggak ada azan. Saya di hotel tuh. Ternyata ada loh, saya terbangun. Ya. Ternyata ada di sana juga. Ya. Oke, lalu tanggapan Pak Pendeta HTD apa? Begini judulnya ya. Ke Israel saja ya supaya tahu perbandingan azan. Bapak Ibu Saudara, ini fakta ya. Bahwa Yahudi itu juga melakukan azan yang disebut Shema Israel. Pakai pengeras suara nggak? Pakai. Sejak kapan Yahudi melakukan azan memakai pengeras suara? Sejak matinya Maleaki Nabi terakhir sampai Yesus lahir terus ke sana. Mereka menduduki kursi Musa di dalam Matius 23 ayat 2. Tidak ada perintah di dalam Taurat suruh azan, nggak ada. Itu modifikasi dari orang Yahudi. Gimana azannya Pak? Shema Israel gitu ya kurang lebih ya. Adone Eloheno Adone Echad kurang lebih ya dilakukan begini begitu. Kurang lebih 3-4 kali dikumandangkan. Setiap mereka mau ibadah, mereka ibadah berapa kali ya Pak ya? Ada yang 5 kali, minimal 3 kali. Ya, seperti Daniel di dalam Daniel 6 ayat 10 itu 3 kali Daniel ya. Tetapi ada juga yang tunggu ya. Kalau pokoknya dia itu cara ngitungnya itu dari jam 6. Jam 6 pagi, jam 7, 8, 9, 10 ya. Kalau 3 kali berarti tiap 3 jam begitu ya. Ya saya tidak tahu loh, saya bukan orang Yahudi ya. Tapi intinya adalah di Israel sana, ya di Israel ya, itu tiap hari berkumandang azan Yahudi. Mayoritas dong Yahudi di Israel mayoritas. Lalu ada minoritas juga saudara-saudara kita dari umat Muslim. Azan nggak azan. Untuk membandingkan azan silahkan ke Israel. Nanti Anda akan lihat. Oh ini bijak banget ini Pak Pendeta HTD cara jawabnya ya. Karena kita lihat fakta. Ya. Tidak ada ayat Alkitab yang menyuruh azan, nggak ada azan Yahudi. Kalau kita ke Israel kita akan tahu, wah Yahudi di mana-mana azan. Lalu ada juga orang dari Muslim hanya berapa persen ya di Yahudi ya. Nanti Anda akan tahu siapa yang lebih kenceng azannya. Terus toa itu ya pakai toa juga mereka ya. Toa itu dimanfaatkan hanya adzan saja atau ada adzan masih diikuti macam-macam ya.
Ya, setahu saya kalau Yahudi ya cuman adzan aja. Adzan aja 4 kali kurang lebih ya mungkin 10 menit begitu ya. Karena dilakukan mendayu-dayu gitu ya. Mungkin paling lama 10 menit. Habis itu stop, mereka tidak pakai toa ya. Nah, silakan Anda bandingkan sendiri di Israel. Ini ini paling valid ya supaya kita tahu. Oh, azan itu ternyata malah miliknya orang Yahudi betul. Soal kata-katanya beda ya itu tidak masalah, tetapi menyuarakan panggilan ibadah dengan toa itu miliknya Yahudi. Lalu Kristen Arab adzan nggak? Adzan. Ya setelah Anda ke Yahudi, ke Israel, coba ke Arab. Arabnya itu mulai dari Libanon, Mesir, Yordania. Di sana ada orang Kristen Arab, betul azan nggak? Azan. Berapa kali? Malah 7 kali kita kasih tahu. Ya, supaya pikiran kita terbuka ya, jangan hanya berbicara di Indonesia ya. Kita akan tahu nanti ya bahwa oh siapa yang azannya pakai toa hanya untuk panggilan ibadah, siapa yang pakai toa selain untuk azan juga masih ditambahin yang lain. Bisa berjam-jam pakai toa. Silakan. Ini yang paling benar ya toh. Anda menyikapi azan ya ke sana saja. Tapi bagi saya, azan nggak masalah bagi saya. Sebenarnya jujur aja begini ya. Mereka itu mau dibilang jangan kenceng-kenceng itu sudah alamiah, Pak. Mereka akan nyetel toa itu, klik sampai nggak mendengung. Kalau terlalu kenceng kan mendengung gitu loh. Dia kecilin dikit sampai tidak mendengung tapi paling kenceng. Anda mau kasih aturan desibel, mana tahu mereka desibel. Yang tahu itu ngedengung atau enggak, nguing, kecilin. Ini HTD ini bener ini simple. Iya, karena itu. Ya. Dan tidak boleh kita menghakimi azan itu haram, enggak ada kayak gitu. Itu budaya ya, termasuk Yahudi. Dan kita harus sadarin yang duluan memanggil ibadah pakai toa adalah Yahudi. Jadi pembandingnya adalah harus lihat azannya orang Yahudi. Sampai hari ini Yahudi azan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, andekan di Indonesia, Yahudinya juga banyak andekan ya toh. Masalahnya kan di Indonesia hampir tidak ada Yahudi, 1-2 lah itu ya. Andekan di Indonesia ada banyak Yahudi, maka akan ada 2 azan. Yang satu adzan Yahudi, satu lagi adzan saudara-saudara kita umat Muslim. Dan kita tidak boleh menghakimi, ya nggak boleh ya. Bagi saya nggak mengganggu kok. Saya ambil sisi positifnya aja. Anda mau atur kayak apa orang menyalakan toa? Itu tadi pakai logika sederhana. Yang penting nggak ngedengung nguing gitu. Nguing kecilin dikit. Ya udah. Hari ini besok nggak dikutik-kutik tuh ya, segitu volumenya. Ya, apakah itu mengganggu saya? Enggak. Saya malah bangun dengan kadang-kadang saya suatu saat listrik mati gitu. Listrik mati di sekitar tempat kami tinggal, termasuk kampung sebelah juga. Nggak ada adzan. Ya, tapi saya tetap bangun 3.30. Kenapa? Udah kebiasaan. Malah saya tanya, ini jam berapa ya kok ini? Saya lihat di handphone 3.30 atau 3.45. Kok nggak ada adzan ya? Oh, kita mati. Katanya saya coba yang mati kampung sebelah. Kita sih enggak, kita di komplek perumahan enggak. Kok nggak ada adzan ya? Ya. Habis itu nggak lama kemudian nyala baru ada ya, tapi itu sudah jam 4 lewat. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi itu pendapat saya. Bijak banget ini Pendeta HTD. Ya memang kita lihat faktanya seperti itu. Untuk Yahudi tidak ada ayat Alkitab yang menyuruh memakai toa memanggil saat ibadah. Itu improvisasi saja, modifikasi mereka. Yesus bilang, kamu menduduki kursi Musa, kamu mengubah-ubah seenak udel kamu Taurat di dalam Matius 23 ayat 2. Ya, itu jawaban saya, ya.
Clear ya, saudara-saudaraku dari umat Muslim ya, itu sudah jadi budaya kok ya. Nyetel toanya segitu, mau Anda bilang harus desibel, Mas. Desibel itu apa, Pak? Coba Anda tanya itu. Itu harus sekian desibel. Desibel itu apa? Setahu saya mah asal nggak ngedengung, Pak. Nguing. Ayo, bener loh. Saudara-saudaraku dari umat Muslim, bener tuh gitu tuh, bener. Dan kita tidak boleh mengaku ajan itu haram. Ya nggak boleh, wong itu budaya. Ya budaya yang kita bawa ke sini memanggilnya. Dulu gereja pakai lonceng, betul nggak? Teng 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 teng. Gereja dulu manggilnya pakai lonceng, tapi udah nggak sekarang. Gereja kalau ibadah sekarang manggilnya pakai WA. Jangan lupa ya nanti ibadah kemarin sebelum pandemi. Kalau sekarang kan lewat Zoom, lewat online ya toh, lewat media sosial. Jadi undangannya pakai apa? Ya dikirim pakai WA. Nanti ada Zoom ya, termasuk hari ini yaitu hari Minggu. Nanti ada ibadah Zoom pakai WA aja langsung terkirim ke ribuan. Jadi lonceng gereja sudah nggak berguna. Ya, hampir nggak ada toh gereja yang masih pakai lonceng, yaitu kalau masih ada karena dulu udah beli lonceng, sayang loncengnya nggak dipakai ya. Ada sekarang gereja yang manggil pakai lonceng? Nggak ada. Manggilnya pakai WA. Itu jawaban saya ya. Jadi ya enjoy saja. Kita nggak terganggu dengan yang namanya toa kok ya. Faktanya seperti itu ya. Ya, kalau Anda merasa terganggu dengan toa berarti Anda sedang mungkin sedang stres kali ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, salah satu yang saya alami seperti itu. Saya dibantu ya, otomatis bangun jam 3.30 ya saudara-saudara ya. Ya begitu ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Ji Yesus Jidu Deminggi Ansin. True God Jesus Christ. Bless you all. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.